Kebijakan tarif baru 32% terhadap semua produk impor asal Indonesia sudah mulai berlaku hari ini 9 April 2025. Pemerintah tengah menyusun rencana strategis untuk negosiasi serta mengantisipasi resiko terburuk dari kebijakan tarif impor Trump. Tarif baru impor Amerika sebesar 32% terhadap produk impor asal Indonesia telah resmi berlaku mulai hari ini, Rabu 9 April 2025. Sekitar pukul 11 siang lebih tinggi dari tarif dasar sebelumnya sebesar 10% dan sekitar 60 negara mitra dagang Amerika pun memasuki era baru perang tarif Trump. Dalam forum Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan merealokasi impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas disingkat LPG dari Amerika Serikat di tengah upaya negosiasi terkait tarif resiprokal 32% atas produk impor asal Indonesia. Hingga kini menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, pemerintah masih menghitung banyaknya impor LPG dan minyak dari Amerika Serikat. Langkah ini merupakan upaya Indonesia untuk memenuhi tuntutan negeri Paman Sam dalam penyeimbangan neraca perdagangan bilateral lewat jalur negosiasi. Untuk menilik strategi negosiasi lebih dalam, saat ini kita akan berbincang dengan Nina Saptitriaswati, ekonom Universitas Indonesia. Selamat sore Bu Nina. Sore? Halo, selamat sore Bu Nina. Ya, selamat sore Mbak Maria. Kedengeran suara saya? Ya, Bu Nina, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya bagi kabar bursa sebelum Bu Nina mengajar. Iya, makasih. Ya, Bu Nina, kita langsung saja. Apakah strategi negosiasi Indonesia ini sudah tepat? Langkah pemerintah menempuh segala cara untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, atau adakah opsi yang lebih baik dari ini, Bu? Iya, saya pikir negosiasi itu jalan yang lebih soft ya, lebih baik gitu. Jadi kita tahu bahwa surplus perdagangan kita itu terbesar dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat, jadi ketika kita akan diminta untuk membalance ya dengan diberikannya tarif itu, maka kita bisa melakukan balancing dengan merealokasi dari apa impor kita yang tadinya dari negara lain pindah ke Amerika, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya tadi disebut LPG ya, jadi kita bisa menambah LPG ya. Jadi kalau saya lihat negosiasi ini yang paling penting pokoknya adalah kita ingin diturunkan tarifnya kalau eh, kita sudah menaikkan impor kita gitu. Jadi kan membuat balance dari neraca perdagangan. Saat ini neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika memang surplus gitu ya. Dan surplusnya terbesar gitu ya dibandingkan negara lainnya. Jadi Indonesia katakanlah dengan itikat baiknya menunjukkan pada Amerika baik kita bisa membuat balance tetapi harus mencapai sasaran bahwa tarifnya turun dong setelah itu kita capai. Nah, ini mungkin pokok yang ingin dilakukan pemerintah ya, kita berharap ini sukses karena itu baru dari perdagangan barang. Nah, dari perdagangan jasa ada lagi yaitu sebetulnya kita juga bisa negosiasi bahwa lapangan kerja kita ini adalah lapangan kerja rentan yang masuk ke dalam produk di Amerika. Jadi kalau kita lihat surplus kita itu berasal dari ada alas kaki, ada tekstil gitu ya dan produknya ya, dan juga dari mesin ya dan elektronik ya. Itu ada tiga kelompok terbesar yang memberikan surplus dari Amerika. Nah, ini sebagian besarnya ini adalah padat karya. Jadi ini bisa menjadi ruang negosiasi buat pemerintah supaya kepentingan pekerja ini menjadi bahan kita untuk meminta Amerika Serikat meninjau kembali tarif tersebut. Karena kita selama ini berhubungan dagang dengan baik ya dengan Amerika. Jadi ini sangat tepat untuk melakukan negosiasi. Hanya perlu tajam bahwa kita inginkan tarifnya kembali menjadi kecil ya atau nol gitu dan kita bersedia membuka pasar dengan lebih baik. Baik Bu Nina, apakah strategi trade diversion ini bisa menjadi jalan keluar untuk menutup gap pasar Amerika Serikat? Dan kira-kira apa saja tantangannya, Bu? Ya, kalau kita lihat memang Amerika kan 11,26% ya data Februari kemarin share dari seluruh perdagangan kita di dunia. Setelah Amerika, tentu yang nomor paling besar itu adalah Tiongkok ya, itu share dari pasar kita ya.
pasar ekspor. Nah, ini penting sekali, berarti kita perlu menambah negara-negara lain untuk berdagang sehingga kita punya pilihan yang lebih banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, memang Indonesia partner dagang utamanya adalah Tiongkok, Amerika Serikat, India, begitu ya, dan juga ASEAN, ya, bahkan EU, ya, Uni Eropa. Nah, jadi kita penting untuk mendiversifikasi. Yang lainnya itu adalah pasar Afrika, Timur Tengah, dan sebagainya. Itu masih bisa kita perluas ya. Jadi diversifikasi pasar itu tentu selalu menjadi pilihan terbaik ya. Manakala satu pasar itu ada masalah, kita bisa memperluas pasar yang lain ya. Dan itu kita lakukan sudah melalui berbagai cara ya. Jadi diantaranya melalui BRICS ya, ikut serta sebagai anggota BRICS, lalu ikut sebagai bagian dari New Development Bank. Itu adalah cara-cara kita mendiversifikasi pasar ya. Jadi ini sangat penting untuk melihat bahwa perdagangan itu ya kombinasi antara politik dan ekonomi ya. Politiknya adalah keputusan finalnya, policy, sementara sisi ekonominya adalah perhitungan untung ruginya gitu. Nah, ini Indonesia melakukannya dengan berteman kepada semua pihak. Kira-kira itu politik bebas aktif kita ya untuk perdagangan maupun untuk politik. Ya, jadi politik dan ekonomi menjadi satu ya di dalam negosiasi ini. Baik, Bu Nina, ini Sri Mulyani juga mengatakan bahwa institusi global itu sudah tidak efektif lagi, apalagi ilmu ekonomi dalam menghadapi kebijakan tarif Trump. Lantas apa yang menjadi landasan Indonesia dalam menentukan sikap? Ya, ilmu ekonomi konvensional hanya menghitung ya teknis itu tidak terlalu penting. Yang sangat penting sekarang justru negosiasi politik ya. Jadi ekonomi itu tidak terlepas dari faktor institusi. Nah, institusi global ini kalau kita lihat Bank Dunia, IMF, WTO, ini kan hanya alat atau instrumen bagi negara-negara eh, yang menguasai share-nya untuk memperluas pasar mereka. Nah, BRICS adalah komponen institusi lainnya ya. Jadi persaingan antara BRICS dengan institusi yang lama gitu ya. Institusi lama itu adalah IMF, World Bank, WTO gitu ya. Nah, sekarang ada penyeimbang yaitu BRICS. Jadi faktor non ekonomi atau faktor politik menjadi dominan ya hari-hari ini karena bukan persoalan teknis yang dibicarakan, bukan berapa persen kita harus tumbuh, tetapi di mana pasar kita yang paling baik gitu ya. Nah, ini faktornya adalah faktor politik ya. Jadi kemauan Trump untuk menaikkan perdagangan mereka melalui tarif itu sangat berlawanan dengan filosofinya dari WTO ya yang ingin free trade ya. Jadi Trump justru tidak mendukung free trade ya, mendukung proteksionisme ya, dan ini jelas berbeda sekali dengan yang diajarkan kepada kita semua melalui IMF, Bank Dunia maupun WTO. Jadi sudah jelas institusi ini tidak berjalan. Nah, yang berjalan sekarang persaingan. Jadi institusi BRICS dengan New Development Bank bersaing dengan World Bank dan IMF gitu ya sebagai penyeimbang ya. Jadi tidak hanya kepentingan eh, negara-negara maju, tapi kepentingan negara berkembang juga harus punya suara ya. Dan itu tampaknya diwakili dengan BRICS ya. Indonesia masuk bagian dari situ. Ya, jadi ini sangat penting untuk menyeimbangkan institusi, bukan sekedar faktor ekonomi yang teknis ya. Itu maksudnya. Jadi ilmu ekonomi berjalan, tetapi tidak sepenuhnya ekonominya secara teknis. Yang lebih penting adalah ekonomi politik ya. Jadi political economy, faktor institusi. Nah, ini yang menjadi hari-hari ini kita lihat keputusannya menjadi berbeda karena yang dilakukan Trump itu purely politik ya. Yang dilakukan lewat tarif itu adalah proteksionisme, berbeda dengan filosofi yang ada di WTO, World Trade Organization ya. Jadi kita lihat ya, sangat berbeda antara yang diajarkan di masa lalu dengan yang dilakukan hari ini. Itulah Amerika Serikat ya. Jadi kita harus belajar dari situ. Baik, Bu Nina, masih dari Sri Mulyani yang menyinggung soal National Logistic Ecosystem. Apakah usulan itu realistis? Sebab jika kita melihat Cortex hingga kini sistem bernilai 1 triliun rupiah itu masih bermasalah, Bu. Ya, ini sangat penting ya sebetulnya Cortex itu sangat penting, tetapi secara teknis dia belum siap ya. Jadi kita harus sadar bahwa tidak bisa gerasa-gerusu melakukan perubahan, apalagi untuk faktor yang sangat penting seperti pajak. Jadi saya pikir bagus sekali bahwa Cortex-nya tidak diwajibkan tahun ini, tetapi masih melakukan bridging dengan model yang lama ya. Dan kedepannya kita tahu bahwa semua data itu harus menjadi satu gitu ya, dan Cortex menuju ke situ, tapi perlu tahapan yang benar. Nah, ini yang sedang dilakukan ya.
Artinya ketidaksempurnaan itu harus diperbaiki ya setahun ke depan. Dan kita punya cukup waktu ya. Jadi nggak bisa gerasa gerusu harus hari ini, kita harus tahun ini gitu, nggak bisa. Karena faktanya menunjukkan programnya nggak jalan secara teknis gitu ya. Jadi mau tidak mau ya pemerintah harus bertahap ya melakukannya. Nah, saya pikir ke depannya akan lebih baik Indonesia punya data yang terintegrasi ya. Jadi akan bagus sekali kalau itu nanti sudah berjalan. Tapi saat ini kita menuju situ ya. Jadi belum sempurna dan belum berjalan dengan baik bahkan ya. Jadi maka ditunda kan kewajiban korteksnya. Nah, ke depan kita berharap itu dilakukan perbaikan yang sesuai dengan technicalitiesnya ya, dengan syarat-syarat teknisnya. Karena kan perlu pilot ya, perlu testing gitu. Secara sistem itu tidak bisa berubah secara cepat dengan jumlah yang begitu besar ya. Biasanya di pilot daerah tertentu atau provinsi atau satu wilayah gitu ya, dan seterusnya. Ya, dan baru 100% di tahun depan gitu. Mungkin itu cukup waktu ya dengan 1 tahun. Iya, Bu Nina, terakhir apakah kerjasama ekonomi seperti BRICS, OECD hingga ASEAN bisa menjadi penolong dan seperti apa dan seberapa besar kontribusinya, Bu? Ya, kalau dilihat dari pasar ekspor kita, Amerika 11%, tetapi kalau kita lihat yang lain, Tiongkok di kisaran 20%, lalu ada ASEAN juga sekitar 25% gitu ya. Menunjukkan market kita itu diversifikasinya luas ya. Jadi kita perlu melakukan diversifikasi pasar ya. Dan Amerika kalau kedepannya kita mengalami hambatan ya, negosiasi ini misalnya tidak berhasil, tetap menetapkan 30%, mau tidak mau Indonesia harus jualan barang ke tempat lain gitu, karena barang kita yang masuk ke Amerika akan kurang laku kan, harganya naik ya di dalam negerinya. Dengan dikenakan 30% itu berarti barang Indonesia di Amerika itu menjadi mahal ya, naik 30%. Nah, dengan kata lain kita harus memindahkan supply kita yang harusnya ke Amerika ke negara lain. Ya itulah gunanya berteman dengan BRICS, dengan OECD, menjadi anggota OECD dan Uni Eropa ya terutama. Lalu kita lihat ada pasar emerging market lainnya ya. Kalau kita lihat di sini ada Rusia, ada China, China udah menjadi partner kita, tapi Rusia, Brazil, kita masih bisa memperluas pasar kita di situ. Dan Afrika ya, Timur Tengah juga termasuk. Jadi kita lihat bahwa dari komposisi ekspor Indonesia ke negara-negara itu, Amerika 11%, yang lainnya masih ada gitu ya. Jadi kita punya banyak pilihan. Tinggal kita mendiversifikasinya. Jadi kita harus tahu barang apa yang ada di Amerika yang mungkin harganya lalu naik, kita pindah ke negara lain. Ya, itu kalau negosiasi tidak berjalan dengan baik. Kita harapkan tentu negosiasinya sukses ya. Jadi tarifnya kembali ke 0 atau ke 10 lah, di bawah 30 gitu ya. Karena angka 30 itu besar sekali kan. Kalau harga barang naik 30%, orang kurang suka gitu ya membeli harga mahal. Ya, jadi kita tahu bahwa ini akan menghukum ya Indonesia sehingga pasar kita mengecil di Amerika. Tapi kita punya pilihan pasar kita di tempat lain ya. Jadi kita selalu optimis bahwa tidak masalah ya kalau tidak sukses masih ada pasar yang lain. Tapi kita harapkan negosiasi sukses. Caranya adalah dengan menambah impor yang bisa mendukung uh, perkembangan kita ke Amerika ya, menurunkan surplus kita. Apa saja yang kita impor ya sesuai kebutuhan. Tadi sudah disebutkan Bapak Presiden LPG ya dengan Menteri SDM. Oke, itu satu. Bisa juga dari sisi kapas gitu, dari sektor industri tekstil dan sebagainya ya kita bisa impor kapas ya, bisa impor yang lain-lain gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Hanya memindahkan negara, artinya tadinya kita impor dari negara A sekarang ke negara B gitu. Nah, ini yang harus dihitung dengan hati-hati ya. Jadi Indonesia harus punya data cukup untuk bernegosiasi, bukan hanya barang-barangnya, tetapi juga servicesnya ya. Jadi di situ ada lapangan kerja, kan ketergantungan kita lapangan kerja itu bisa menjadi bahan negosiasi yang penting ya. Karena kita kan dengan Amerika tuh berteman, kita tidak bermusuhan ya. Jadi ini yang kenapa Indonesia melakukan negosiasi, karena kita tidak mau bermusuhan dengan negara-negara lain ya, termasuk Amerika ya. Sampai hari ini kita masih tetap berteman. Nah, kalau berteman kan harus saling menolong, kira-kira seperti itu filosofinya. Tapi kalau Amerika tidak bisa menolong kita, ya berarti kita mencari teman lain yang bisa menolong kita. Kira-kira itu yang perlu kita lakukan. Baik Bu Nina, kita berharap negosiasi ini akan sukses dan berjalan lancar. Terima kasih Bu Nina untuk pandangan serta informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bu Nina. Ya, selamat sore.